Halo Sobat JKN, selamat siang. Kembali lagi di podcast Paham JKN. Yuk kita kasih paham. Oke, Sobat JKN, kita kembali lagi dalam podcast Paham JKN, yang dimana kita hari ini akan membahas tentang tema yang luar biasa nih, yaitu alur layanan JKN. Nah, ini pasti udah nggak aneh ya, tapi kita akan memperdalam lagi apa sih yang ada di dalam alur layanan JKN ini. Nah, kebetulan untuk pemateri hari ini kita hadirkan pemateri yang luar biasa dari bagiannya langsung nih dengan Pak Beni. Boleh Pak? Pertama-tama kita kenalan dulu Pak. Barangkali ada sobat JKN yang belum kenal Pak. Baik, terima kasih Mas Adit. Siapa? Saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Beni Syahabudin. Saya memang di BPJS Kesehatan Cabang Karawang di bagian pelayanan kesehatan untuk pelayanan kesehatan BPJS Kesehatan ya. Jadi saya di bagian mutu layanan fasilitas kesehatan, yaitu untuk menjamin gimana sih akses pelayanan kesehatan ini berjalan dengan baik. Mungkin dari alur pelayanan, kemudian nanti yang seperti tadi disebutkan sama Mas Adit ya terkait antrian, ya mungkin itu ya. Nah, mungkin itu dari saya Pak Mas Adit ya. Oke, luar biasa nih dari Pak Beni. Oke, Sobat JKN, jadi sebetulnya kami satu bagian ya. Satu bagian dari bagian mutu layanan fasilitas kesehatan, yang dimana di dalamnya itu terdiri dari kerjasama Paskes, pelayanan informasi pengaduan, kemudian mutu pelayanan dan alur pelayanan JKN. Nah, yang kita akan bahas hari ini adalah alur pelayanan JKN, baik itu di fasilitas kesehatan tingkat pertama, klinik puskesmas, maupun di rumah sakit. Nah, Sobat JKN pasti udah nggak aneh ya terkait alur layanan JKN ini. Pasti sering berobat ke fasilitas kesehatan. Nah, yang kita akan bahas hari ini adalah lebih detail lagi ya, ketentuan-ketentuan mengenai alur layanan JKN. Nah, boleh Pak Bini, nih kita bahas pertama ya, untuk apa sih, bagaimana sih alur pelayanan JKN ini Pak, baik itu di FKTP maupun di FKRTL Pak. Oke, Mas Adit. Jadi gini, sebelum kita ke alur pelayanan JKN ya, kita harus tahu dulu pelayanan kesehatan apa sih yang dapat diakses oleh peserta ya, terutama peserta JKN. Yang pertama bahwa akses pelayanan kesehatan itu ada dua, fasilitas kesehatan tingkat pertama, kemudian fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan. Nah, jadi peserta ini dapat mengakses fasilitas kesehatan sesuai dengan peserta terdaftar. Nah, ini fasilitas kesehatan tingkat pertama itu sebenarnya apa aja sih? Nah, kalau fasilitas kesehatan tingkat pertama atau yang kita sebut singkat dengan FKTP, itu ada dokter praktek, kemudian dokter praktek perorangan, dokter praktek gigi, kemudian ada klinik pratama, puskesmas. Nah, kemudian untuk fasilitas kesehatan rujukan tindak lanjutan itu apa? Misalkan rumah sakit, klinik utama, kemudian rumah sakit khusus. Nah, misalkan nih peserta berobat ke fasilitas kesehatan tingkat pertama peserta terdaftar, artinya mereka dapat mengakses langsung sesuai dengan paskes terdaftarnya. Nah, cara aksesnya seperti apa? Itu ada yang secara online maupun secara offline. Nah, kalau offline berarti secara onsite, datang langsung ke FKTP terdaftarnya. Nah, kalau online kita memiliki namanya aplikasi Mobile JKN. Jadi peserta itu bisa mengakses antrian melalui Mobile JKN. Nah, jadi nggak perlu datang langsung untuk booking antriannya ke FKTP. Jadi bisa. Dan di Mobile JKN ini bisa terlihat nih antrian tuh udah ada berapa sih. Jadi peserta itu nggak harus benar-benar misalkan langsung datang ke FKTP ternyata penuh, atau misalkan jadwalnya nggak ada nih. Kan kalau melalui online kita bisa lihat terlebih dahulu kan. Nah, itu. Nah, kemudian tadi ditanyakan bahwa gimana sih alurnya. Setelah kita mengakses ke FKTP, kemudian sesuai indikasi medisnya, jika memang bisa ditangani di FKTP, maka cukup tuntas nih di FKTP. Namun secara indikasi medis dia harus butuh penanganan secara spesialis.
Nah, makalah dirujuk ke FKRTL. Yang tadi FKRTL itu bisa klinik utama, rumah sakit, rumah sakit umum. Nah, mungkin itu ya untuk alur. Oke, berarti ada dua ya Pak ya. Untuk alur pelayanan JKN ini ada offline dan online. Betul. Nah, dari alur pelayanan ini itu ada aturannya nggak sih Pak? Dasar aturannya itu ada di mana sih Pak? Ya, jelas. Karena kita ini kan BPJS ya, penyelenggara kan. Betul. Pasti ada regulatornya. Nah, regulatornya itu pertama yaitu dari Peraturan Menteri Kesehatan nomor 24 tahun 2018 bahwa pelayanan kesehatan dilakukan secara berjenjang. Yang pertama berjenjang dari mulai pelayanan kesehatan tingkat pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian juga diperkuat dengan Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018. Nah, itu disebutkan bahwa pada pasal 55 ayat 1 bahwa pelayanan kesehatan dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kemampuan medis dan kompetennya fasilitas kesehatan. Nah, jadi udah jelas ya bahwa regulasinya ada, dasar hukumnya ada. Nah, artinya bahwa sistem rujukan ini bukan hanya sekedar bahwa kita kan kalau peserta itu kan kadang suka mengeluh ya. Kenapa sih harus ke FKTP dulu? Enggak harus ke RTL gitu langsung. Pengennya langsung ke rumah sakit. Nah, jadi sebenarnya ini untuk sesuai kompetensi dari tenaga medis bahwa untuk kompetensi tenaga medis dasar berarti dilakukan di FKTP. Nah, itu tadi dasar hukumnya yaitu yang pertama ada PMK atau Peraturan Menteri Kesehatan nomor 24 tahun 2014 dan Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018. Oke. Wah, sangat luas sekali ya Pak ya untuk regulasinya ya. Jadi untuk sobat JKN yang kadang memandang sebelah mata nih Pak nih, BPJS enaknya bikin aturan gitu kan. Jadi perlu diketahui untuk sobat JKN di rumah bahwa untuk regulasi saat ini alur pelayanan JKN itu bukan BPJS yang buat, tapi dari pemerintah pusat. Ada peraturan presiden, ada peraturan dari Menteri Kesehatan, dan lain-lain gitu. Jadi bukan BPJS yang buat aturannya. Jadi memang BPJS Kesehatan ini murni hanya penyelenggara ya Pak ya? Betul. Penyelenggara program JKN ini. Nah, tadi sempat disindir Pak untuk antrian online ya. Nah, untuk antrian online ini berarti pasien ini bisa ngambil antrian online kan untuk ke fasilitas kesehatan tingkat pertama ya Pak, untuk ke klinik ya. Nah, untuk ke rumah sakit juga berarti sudah bisa ya Pak ya? Betul. Begitupun kalau misalkan Pak dirujuk lagi nih dari rumah sakit di Karawang, kemudian dirujuk ke, ya contohnya ke rumah sakit Hasan Sadikin gitu, itu bisa nggak Pak? Bisa. Nah, mungkin saya jelaskan juga ya. Mungkin saya tambahan juga untuk terkait regulasi tadi ya. Bahwa di Peraturan Menteri Kesehatan juga PMK nomor 16 tahun 2024 itu yang terbaru bahwa untuk sistem rujukan ini harus dilakukan secara online atau elektronik. Nah, elektronik ini berarti rujukan yang terbit misalkan dari fasilitas tingkat pertama itu harus benar-benar online bisa dideteksi atau dicek di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Nah, jadi misalkan peserta nih berobat ke FKTP, kemudian dirujuk, dapatlah rujukan secara online-nya. Itu yang diterbitkan di FKTP. Nah, kalau di mobil JKN itu langsung tercantum di mobil JKN. Jadi kita saat mengakses ke Paskes tingkat lanjutan itu sudah ada nomor rujukannya di mobil JKN. Jadi nggak perlu lagi ada print out atau printan dari FKTP. Begitu juga di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Misalnya rumah sakit nih, kita harus dirujuk ke Paskes tingkat ketiga, misalkan rumah sakit khusus. Contohnya ke PON, RSAS, RSPM ya. Nah, itu juga sama. Rujukannya pun diterbitkan secara online. Oke, berarti sudah digitalisasi banget ya Pak ya? Betul. Sudah by system banget nih Sobat JKN. Jadi kalau misalkan dari fasilitas kesehatan tingkat pertamanya nggak dikasih surat rujukan nih, itu jangan komplain tuh Pak ya. Betul. Karena saat ini BPJS Kesehatan sudah menerapkan bahwa untuk rujukan itu sudah sesuai dengan sistem, sudah by system semua, sudah ngeling semua. Jadi sudah tidak ada lagi yang namanya kertas fisik. Jadi kalau misalkan dari
kliniknya tidak diberikan rujukan fisiknya, itu jangan khawatir. Jadi Bapak Ibu tinggal langsung aja ke rumah sakit ya Pak ya, dan itu sudah otomatis terdaftar di sistemnya rumah sakit gitu. Jadi sudah sangat mudah sekali. Begitupun jika Sobat JKN dirujuk dari rumah sakit tipe C di Karawang, kemudian dirujuk ke rumah sakit RSAS misalkan. Nah itu juga sudah ngeling ya Pak ya. Jadi sudah tidak ada lagi berkas fisik gitu. Nah begitu menurut RS yang dituju juga sama, sudah tidak menerima berkas fisik gitu. Nah tadi sempat disebutkan juga Pak, untuk rujukan ya, kan mindsetnya masyarakat kan pengennya langsung ke rumah sakit ya Pak ya. Wah banyak banget nih yang bisa nggak sih langsung ke rumah sakit aja. Nah jadi tadi sudah disebutkan sama Pak Beni ya. Jadi untuk alur layanan JKN ini sudah sangat diarahkan ya. Jadi secara berjenjang gitu. Jadi sesuai dengan kapasitas dan kemampuan dokter dan fasilitas kesehatannya masing-masing gitu. Nah selanjutnya Pak, untuk kita akan bahas lagi tentang antrian online nih Pak. Jadi untuk antrian online ini sebetulnya sangat memudahkan pasien ya Pak ya. Jadi sekarang udah nggak ngantri-ngantri lagi nih di pendaftaran. Jadi sudah ditentukan jam-jamnya Pak ya. Jadi sudah ada estimasi dilayaninya gitu. Nah itu bisa dijelasin nggak sih Pak alur-alur tentang antrian online ya Pak? Oke Mas Adit, jadi antrian online itu sendiri bahwa antrian yang dilakukan secara digital kan. Nah digital ini bisa melalui web yang disediakan oleh rumah sakit atau Paskes, bisa juga melalui aplikasi atau melalui QR code. Iya. Nah itu kan ada 3 nih. Kalau kita sudah memfasilitasi sebenarnya dari BPJS Kesehatan yaitu melalui Mobile JKN. Mobile JKN. Nah tujuannya gini, untuk antrian ini kita kan dulu udah tahu ya, saat awal-awal kita BPJS, saat peserta mengakses fasilitas kesehatan itu kan antriannya waduh, Wah, yang padat banget ya Pak ya. pakai sendal antrinya gitu. nomor antrian gitu kan. Nah makanya kita sistem kita tiap tahun selalu berkembang kan. Nah salah satu antrian online yang kita kembangkan itu yaitu di Mobile JKN. Ini tujuannya untuk mengurai antrian. Jadi peserta itu datang ke Paskes itu enggak berbarengan. Jadi di situ diatur karena nggak mungkin dokter di satu waktu memeriksa 1 atau 2 pasien kan. Nanti periksa pasien itu satu-satu. Satu persatu. Itu ada waktunya. Nah kita atur tuh. Misalkan satu dokter nih kemampuan mengatur memeriksa pasien atau melayani pasien itu 6-10 menit atau 5-10 menit. Nah, kita atur ini di sistem. Jadi misalkan saat antrian kebentuk oleh misalkan peserta nih ngambil antrian, misalkan praktek dokter dari jam 9 sampai jam 10 nih. Berarti jam 9 nomor antrian pertama, kemudian jam 9 lewat 10 nomor antrian kedua. Nah itu ada di Mobile JKN. Jadi langsung. Jadi estimasi dilayani misalkan pasien antrian kedua itu jam 9 lewat 10. Nah artinya di situ udah terlihat bahwa pasien nanti datang berarti nggak berbarengan. Nggak harus misalkan dari jam 8. Nah, untuk Mobile JKN kita memang kita setting itu 1 jam dari estimasi dilayani pasien baru bisa check in. Artinya pasien yang nomor antrian 1, 2, 3 itu check innya nggak berbarengan. Nah makanya kita edukasi ke Paskes, ke peserta bahwa untuk ke depan diharapkan antrian ke rumah sakit itu tidak dilakukan secara manual atau onset ya, secara offline, bisa dilakukan secara online melalui Mobile JKN. Oke, Sobat JKN sudah sangat jelas ya. Jadi untuk antrian online ini memang sudah diatur ya dari pasien ke pasiennya ya, dari waktu ke waktunya. Jadi Sobat JKN yang sudah mencoba dan sudah menggunakan aplikasi Mobile JKN khususnya di antrian online, ini sudah sangat mungkin sudah paham ya. Jadi jangan khawatir nih. Jadi jangan sampai ambil antrian online, estimasi dilayaninya jam 10. Tapi datang ke rumah sakitnya masih pagi ya Pak ya. Nah, itu jangan. Jadi datanglah sesuai dengan jam estimasi gitu. Jadi dokternya sendiri nih sudah diatur. Misalkan Bapak Ibu Sobat JKN antrian ke 10, estimasi dilayani jam 9.30. Maka datanglah sesuai dengan jam layanan gitu. Jadi sudah sangat diatur ya.
pasien per pasiennya gitu. Jadi jangan khawatir kalau misalkan sudah datang lebih duluan gitu, tapi belum dipanggil-panggil gitu. Karena Sobat JKN bisa lihat sendiri di aplikasi Mobile JKN itu ada jam estimasinya ya Pak ya. Jadi sesuai dengan jam estimasi dipanggil gitu. Dan informasi juga ya Pak ya untuk rumah sakit wilayah Karawang dan Purwakarta mungkin sudah semua rumah sakit terintegrasi diterapkan Pak ya. semua. Sudah ya, Mobile alhamdulillah. JKN. Jadi mungkin ke depannya nanti diwajibkan semua pasien ya Pak ya untuk menggunakan antrian online ya Pak ya. Mungkin kalau diwajibkan belum ya, Oh, belum. karena kan karakter pasien kan berbeda-beda ya. Mungkin ada yang lansia. Nah, mungkin saya juga menambahkan Mas Adit ya. Jadi terkait antrian online juga kan memang kita gencar ke rumah sakit. Gitu. Nah, cuma kan ada beberapa memang keluhan kita juga harus melihat juga Betul. umpan balik dari masyarakat terkait antrian online ini. Nah, ada beberapa memang ada yang kesulitan untuk mengakses antrian online ini. Salah satunya yaitu yang pasien-pasien kronis yang udah lansia ya. Mungkin mereka udah nggak terbiasa menggunakan Betul. handphonenya, mungkin handphone juga handphone yang lama gitu kan. Jadi nggak ada untuk sistem Android atau untuk aplikasi Mobile JKN. Jadi gini, kita tidak mewajibkan, namun sebenarnya antrian online ini juga mempermudah juga. Jadi nggak hanya bisa dilakukan oleh si pasiennya sendiri, tapi bisa juga dilakukan oleh keluarga pasien. Misalkan anaknya nih, kalau yang lansia, diloginkan aja user untuk Mobile JKN-nya. Nanti kan dapat tuh nomor antriannya. Nah, di aplikasi Mobile JKN itu ada namanya booking antrian, itu kan tercantum. Begitu kita booking antriannya, nanti terlihat di situ ada kode bookingnya. Nah, kode bookingnya ini yang diberikan ke si pasien. Nanti pasien saat mengakses pelayanan kesehatannya dikasihlah ke bagian pendaftaran atau petugas yang di rumah sakit. Nah, itu bisa langsung di entry di situ. Nah, artinya tujuannya gini, kenapa sih kita arahkan ke antrian online ini ya seperti Mas Adi tadi bilang, untuk mengurai penumpukan pasien di rumah sakit. Jadi biar si pasien ini datang nggak berbarengan ke rumah sakit. Karena sudah tercantum di antriannya itu untuk estimasi dilayani. Oke, mungkin itu Mas Adi ya. Oke, Pak Ben. Kebetulan mungkin di masyarakat Pak banyak pertanyaan nih yang masuk ke kantor cabang ya terkait kendala yang ada di aplikasi Mobile JKN. Nah, kadang kita jangankan ambil antrian online Pak gitu. Kadang kita mau install aplikasi Mobile JKN di handphone aja itu nggak bisa ya Pak ya. Karena mungkin ditentukan versi handphonenya atau bagaimana Pak? Nah, sebenarnya untuk aplikasi Mobile JKN kan kita selalu update ya. Untuk aplikasinya sih sebenarnya ringan-ringan aja Mas ya. Ringan bisa di tipe iOS atau Android juga bisa. Nah, mungkin kendala saat kita download aplikasi Mobile JKN sebenarnya biasanya yang kendala itu bukan di download kemudian diinstalnya, bukan dari situ. Mungkin dari saat login. Saat login ke aplikasi Mobile JKN, peserta ini mungkin dulu sudah didaftarkan di Mobile JKN, tapi saat login tidak bisa. Nah, kemudian reset password misalnya. Nah, itu lupa nomor handphone yang lamanya. Nah, kalau misalkan lupa, kita ada namanya petugas penanganan pengaduan di rumah sakit ya, atau P3RS bisa diinformasikan ke petugas kami juga di rumah sakit atau petugas rumah sakit juga, atau selain dari P3RS bisa call center 165 atau melalui Pandawa. Berarti ke kantor cabang juga boleh ya Pak ya? Boleh, silakan. Jadi Sobat JKN tidak usah khawatir ya. Kalau misalkan ada kendala di antrian online, bingung nih mau lapor kemana, mau konsul kemana. Jadi kami sudah memfasilitasi ya. Kalau di rumah sakit ada BPJ 1, kemudian ada Care Center 165, kemudian bisa juga di kantor cabang ya Pak ya. Jadi ini Mas Adit, saya harapkan kan namanya digitalisasi ya. Betul. Diharapkan sih kalau udah digital, udah online, ngapain lagi ke kantor cabang? Ya kan? Betul. Kalau udah di rumah sakit ya kontak langsung aja di rumah sakit, atau ada nomor kontaknya kan yang gampang atau ditempel di setiap rumah sakit, atau melalui Pandawa kan secara online. Betul, bisa juga. Oke, Sobat JKN berarti sudah sangat jelas ya mengenai tentang antrian online ini ya. Jadi Sobat JKN nggak usah khawatir ya kalau misalkan ada kendala, tinggal dilaporkan ke petugas kami yang ada di rumah sakit ataupun ke BPJS 1 gitu. Jadi jangan sungkan-sungkan ya. Jadi kalau ada kendala jangan bingung,
tinggal cari petugas BPJS 1 yang ada di rumah sakit, biasanya ada posternya gitu. Nah, selanjutnya nih Pak Ben, dari antrian online sendiri ini kita kan lagi gencar-gencar nih Pak nih, karena kita selain membantu meringankan pasien agar tidak menunggu lama, kita juga mengurai antrian yang ada di rumah sakit gitu. Nah, dari pasiennya sendiri nih Pak, sebetulnya kita bisa milih dokter nggak sih Pak di aplikasi Mobile Check-in itu? Atau memang kita sudah ditentukan dengan dokter A, atau kita bisa milih dengan dokter B gitu? Baik Mas Adit. Jadi gini, pada saat mengakses antrian online ini kan syaratnya pertama mungkin peserta yang pertama ke KTP ya. Ke KTP itu udah jelas kalau di aplikasi, misalkan kita berobat di hari apa atau tanggal berapa gitu ya. Nah itu ada nama dokternya. Jadi kita bisa milih untuk dokter-dokter prakteknya. Kemudian saat kita dirujuk nih, saat kita dirujuk, memang pertama kali dirujuk ke rumah sakit di Paskes tingkat pertama ini tidak memilih tenaga medisnya atau nama dokternya ya. Jadi hanya dirujuk ke rumah sakit mana nih. Nah kalau kita lihat dari print out, misalkan masih manual nih, di print out nih dari fasilitas tingkat pertamanya, di print out itu di kertas rujukannya itu yang tercantum hanya nama rumah sakit, kan tidak ada nama dokternya. Ada nama dokternya. Namun kalau secara online kita cek di mobil JKN nih, kita misalkan dirujuk ke rumah sakit A nih, di rumah sakit A untuk rujukan ini kan berlaku 3 bulan nih. Nah kita misalkan nanti mau berobatnya minggu depan aja karena nggak emergensi nih, kita ke spesialis kan. Nah kemudian di hari H misalkan tanggal sekian ke poli A itu nanti akan muncul nama-nama dokternya. Kita mau ke dokter siapa nih, di spesialisnya, sesuai spesialisnya ya, sesuai rujukannya. Nah itu ada kalau di mobil JKN. Tapi untuk saat pertama dirujuk sama FKTP-nya atau Paskes tingkat pertamanya itu hanya nama rumah sakitnya. Tapi di mobil JKN kita bisa milih untuk nama dokternya. Oke, berarti bisa milih ya Pak ya. Jadi kalau misalkan sobat JKN yang terus menerus berobatnya ke dokter B misalkan, jadi bisa milih sendiri ya Pak ya. Gini Mas Adis, tambahan lagi mungkin. Siap. Jadi gini, untuk yang rujukan misalkan ke spesialis dalam nih, kita bisa milih nih Mas Adit ya, kita bisa milih nama dokternya, karena misalkan spesialis dalamnya bukan hanya satu gitu. Nah tapi begitu kita udah berobat ke spesialis dalam, ternyata kita harus kontrol. Otomatis kalau kontrol kan udah ditentukan sama dokter. Nah kalau itu dokternya ya udah ditentukan. Jadi kalau pasien kontrol itu bisa udah ditentukan dokternya Pak ya. Jadi nggak bisa milih pasien, nggak bisa milih dokter. Karena yang memberikan surat kontrol dokter bersangkutan. Oke, sudah jelas ya sobat JKN ya. Jadi tidak bisa memilih dokter kalau misalkan pada saat kontrol ya Pak ya gitu. Terkecuali misalkan saat diarahkan untuk kontrol ganti nama dokternya mungkin ya. Dokternya berhalangan. Misalkan dokter hari ini dokternya cuti nih nggak bisa. Nah, ya udah kita ganti ke dokter yang lain. Tapi itu juga diedit sama pihak rumah sakit. Ini di tanggal sekian ada dokter ini, berarti diganti. Berarti kita kalau misalkan ada dokter yang batal praktek, kita harus lapor ke petugas pendaftaran Pak, biar kita dibuatkan antrian baru. Kalau batal praktek sebenarnya yang wajib menginformasikan sih harusnya dari pihak rumah sakit kan, yang lebih tahu kan rumah sakit berarti kan dari pasiennya gitu kan. Nah itu dari rumah sakit diinfokan, kemudian nanti ya tinggal diedit surat kontrolnya. Nah berarti begitupun kalau misalkan pasien Pak nih jadwal kontrolnya tanggal 30 Februari, tapi pasien berhalangan Pak, nggak bisa kontrol. Sedangkan itu kan sudah ditentukan sama rumah sakit Pak, tanggal 30 Februari harus kontrol. Nah karena berhalangan kita harus lapor ke rumah sakit atau bagaimana Pak? Nah gini, untuk aplikasi Mobile JKN saat ini itu sudah mengakomodir sebenarnya. Jadi misalkan di hari H tidak bisa hadir, tapi di hari H tidak bisa hadir itu sebelum terlewat ya jadwal kontrolnya, itu masih bisa kita batalkan. Kita pilih lagi tanggal jadwal kontrol sesuai yang kita bisa. Nah itu baru sebenarnya udah bisa di. Berarti bisa ya, kecuali kalau misalkan kelewat mungkin Pak. Tanggal kontrol kelewat nih, kita harus ke admisi rumah sakit lagi. Admisi dulu karena surat kontrolnya kan udah
berubah ya, lewat. berubah. Jadi harus diedit dulu sama pihak rumah sakit. Oke. Ini tanggal berapa harus bisa kontrol lagi. Nah, ini kayaknya banyak banget ya Pak ya. Jadi di kalangan rumah sakit ini banyak banget kendala-kendala yang ternyata batal kontrol, kelewat kontrol. Ini banyak banget yang ke kantor cabang ya, maupun ke petugas BPJ 1 yang menanyakan bagaimana sih solusinya gitu. Jadi kalau sobat JKN misalkan terlewat dari tanggal kontrol, itu silakan langsung lapor ke admisi rumah sakit biar nanti dijadwalkan ulang ya. Nanti setelah dijadwalkan ulang, tinggal ambil antrian lagi di aplikasi mobil JKN. Gitu ya Pak ya? Oke, sudah sangat jelas sekali ya sobat JKN ya. Oke sobat JKN, untuk pembahasan podcast kita pada siang hari ini tentang alur layanan JKN mungkin sudah sangat jelas ya, sudah sangat paham. Jadi sobat JKN tinggal nanti dipahami kembali ya tentang alur-alurnya. Nanti sobat JKN kalau misalkan mengenai ada kendala itu jangan khawatir. Langsung saja laporkan ke petugas kami yang ada di rumah sakit maupun secara online melalui Care Center 165 gitu. Nah, untuk terakhir nih Pak Ben, Ya. mungkin ada closing statement Pak untuk Ya. sobat JKN yang ada di rumah Pak. Baik Mas Adi, jadi gini ya, kita kan teknologi juga kan semakin berkembang kan. Semua sudah sistemnya udah digitalisasi semua. Itu tujuannya sebenarnya untuk mempermudah akses pelayanan kesehatan bagi peserta. Jadi saya harap dukungan pun itu bukan hanya dari fasilitas kesehatan, tapi juga dari peserta JKN. Nah, diharapkan sih ke depannya semua akses pelayanan kesehatan ini dilakukan secara online. Sudah tidak lagi secara onsite, karena itu benar-benar kalau kita lihat di lapangan ya di rumah sakit, akses pelayanan kesehatan jika dilakukan secara online dan sesuai alurnya gitu ya, itu benar-benar akan mengurai penumpukan pasien di fasilitas kesehatan. Oke, mungkin itu aja sih. Oke, sobat JKN. Mungkin podcast kita pada hari ini cukup sekian. Terima kasih Pak Benny sudah berkenan hadir di podcast pada siang hari ini. Oke, sobat JKN. Jangan lupa saksikan kembali di podcast kita selanjutnya hanya di podcast Paham JKN. Yuk kita kasih paham.